Hai resinista, tutorial kali ini kita mau bikin karya resin tray. Pasti pada penasaran kan, emang resin tray buat apa sih? Bisa kalian gunakan untuk home decor, nampan saji, yang tinggal kalian tambahin handle. Atau bisa juga untuk gift dan juga properti foto produk. Banyak banget kan kegunaannya. Nah, yang penasaran cara bikinnya gimana? Tonton video ini dari awal sampai akhir ya. Sebelum itu jangan lupa like, subscribe supaya nggak ketinggalan video tutorial resin art lainnya. Bahan dan material yang kalian butuhin ada resin dan hardener. Kita pakai resin epoxy dengan perbandingan 2:1 ya. Timbangan digital karena resin dan hardener dihitung dalam gramasi. Cup dan stick aduk serta tusuk gigi gunanya untuk mengaduk resin dan tusuk gigi untuk mengambil kotoran yang ada di karya kita. Sarung tangan dan masker. Pewarna resin aku pakai pigment paste, dark blue dan black. Pigment powder aku pakai anti gold dan sapphire. Biar makin cantik nih, aku tambahin batu-batuan. Aku pakai mirror glass gold dan sapphire. Glass tip aku pakai glass tip clear, glass tip blue dan metallic glass tip gold. Yang terakhir pakai Veridas gold. Aku juga nambah gold foil. Pematik api buat hilangin gelembung. Di sini aku mau nambahin glitter pakai glitter silver dan putih. Aku mix jadi satu. Amplas buat ngerapiin karya resin nanti. Aku juga pakai cairan edging, kuas dan pigment powder anti gold buat ngewarnain pinggirannya. Yang terakhir kita butuh cetakan silikon sesuai bentuk tray yang kalian inginkan. Kalau kalian udah siapkan bahan dan materialnya, just langsung proses pembuatan. Pertama kita siapkan dahulu pewarna resin. Kali ini Mbak Eve pakai tema warna biru. Jadi warna pertama pakai pigment paste dark blue dan pigment paste black dikit aja. Dan kita campur warna pigment powder sapphire. Nah, warna kedua kita mau pakai biru yang agak lebih terang nih. Jadi kita cuma pakai pigment paste dark blue dan pigment powder sapphire. Warna ketiga supaya ada kesan goldnya kita pakai pigment powder anti gold aja. Nah, kalau udah kita timbang resin. Karena media traynya ukurannya lumayan besar nih, jadi kita juga butuh resin dan hardenernya lumayan banyak juga. Kali ini kita pakai resin 180 gram. Nah, di sini kita matikan dulu ya timbangannya. Takutnya nanti saat ditimbang hardenernya, timbangan digitalnya mati di tengah jalan. Di sini timbang hardenernya mulai dari 0 ya. Udah deh, tinggal kalian tuang hardenernya sebanyak 90 gram. Jadi kalau di total semua 270 gram. Kalian aduk-aduk sampai rata. Karena ini lumayan banyak, jadi Mbak Eve pakai stick aduk silikon yang besar supaya lebih mudah ngaduknya. Kalau udah, tinggal kalian tuang resin beningnya ke dalam pewarna yang udah kalian siapkan tadi. Oh ya, di sini jangan lupa kalian sisain resin bening ya, buat ngedorong motif warnanya. Nah, kalian aduk-aduk sampai rata. Sebenarnya motif ini masih sama kayak motif coaster smooth, udah pernah aku share di video tutorial sebelum ini. Cuman kali ini kita praktekkan media yang lebih besar ukurannya. Nah, tuangan pertama di pinggiran kita tuang resin warna biru gelap. Dilanjut tuangan berikutnya warna biru yang agak muda tadi. Setelah itu baru tuang resin warna goldnya di bagian paling dalam. Kalau udah, tinggal kalian dorong resin warnanya pakai resin bening. Nah, sebenarnya untuk urutan penuangan warna ini bebas ya. Cuman kalau kalian punya salah satu warna yang pingin lebih dominan, kalian tuang di posisi paling luar atau paling pinggir. Kalau kalian punya sisa resin warna, bisa kalian tuang lagi di posisi yang sama seperti sebelumnya sampai habis ya. Karena aku tambahin warna, jadi aku juga dorong lagi pakai sisa resin bening. Di sini kalian kerjanya harus cepet ya, karena epoxy resin punya durasi kerja 20 menit sebelum mulai mengental. Kalau udah semua, kalian tinggal torch buat hilangin gelembungnya. Oh iya, aku juga tambahin gold foil yang udah aku sobek-sobek. Tinggal kalian taruh di tengah-tengah ya. Setelah itu jangan lupa kalian tutup karya resin tray ini kurang lebih 8 jam untuk proses lanjut ke layer kedua. Layer kedua ini aku mau kasih batu-batuan. Nah, batu-batuan pertama aku pakai mirror glass sapphire, aku mix dengan mirror glass gold. Cara mixnya tinggal kalian kocok aja. Batuan selanjutnya aku pakai glass chip. Aku pakai glass chip blue, glass chip clear, dan metallic glass chip gold. Aku mix jadi satu karena ini masih satu ukuran. Dan batu-batuan terakhir yaitu Veridas gold. Aku taruh cup sendiri ya. Kalau batu-batuannya udah beres, langsung kita timbang resin dan hardener. Aku pakai resin 180 gram.
Seperti yang tadi, kita matikan timbangan digital dulu baru kita nyalakan lagi. Di sini timbang hardenernya mulai dari 0 ya. Hardenernya aku pakai 90 gram karena perbandingan resin dan hardener 2:1. Jadi total 270 gram. Kalian aduk sampai rata ya. Nah, di sini aku mau nambahin aksen glitter sedikit biar lebih bling-bling. Glitter yang aku pakai warna white dan silver. Serbuknya yang kecil ya. Warna white-nya aku pakai lebih banyak daripada warna silver. Aku mix dan aku tuang resin bening sedikit aja. Kalau udah, kalian aduk-aduk sampai rata. Oh ya, di sini aku tuang glitternya nggak seluruh permukaan. Aku tuang di pinggirannya aja. Terus aku dorong pakai resin bening. Nah, kalau udah, langsung kita mempercantik traynya pakai batu-batuan yang udah kita mix tadi. Sebelum aku tuang batu-batuan, aku tambahin lagi gold foilnya di tengah-tengah. Ini opsional ya, mau kalian tambahin atau enggak. Cuman di sini memang aku mau nambahin gold foilnya. Kalau udah, kita lanjut ke batu-batuan. Batu-batuan pertama yang paling bawah itu kita pakai mirror glass dulu ya. Di sini kalian tentukan juga letak batu-batuannya mau ditempatkan di mana. Tinggal kalian rapi-rapikan aja. Dan jangan lupa kalian beri resin bening di atas mirror glass kayak tuang saus gitu, supaya batu-batuan selanjutnya lengket. Setelah itu, tuang glass chip yang udah kita mix tadi di atas mirror glass. Jangan lupa kalian beri resin bening juga ya. Dan batu-batuan terakhir atau yang paling atas, kalian kasih fairy dust. Udah deh, tinggal kalian rapi-rapikan aja dan kasih resin bening di atas batu-batuan supaya lengket satu sama lain. Jangan lupa kalian hilangin bubble-nya menggunakan torch dan tunggu kering kurang lebih 8 jam untuk proses top coating. Gunanya top coating supaya permukaan resin tray jadi glossy. Kalian masih ingat nggak layer kedua kan kita kasih glitter dan foil nih? Bisa kalian lihat kan permukaan resin tray ini jadi nggak rata atau smooth. Nah, supaya permukaan smooth dan glossy, kita tambahin satu layer lagi untuk top coating. Top coating ini kita nggak campur apa-apa ya, jadi cuma resin bening aja. Kita pakai 180 gram resin. Seperti yang tadi, kita matikan timbangan digital dulu baru kita nyalakan lagi. Untuk hardenernya kita pakai 90 gram. Jadi kalau di total semua 270 gram. Kalau udah, kalian aduk-aduk sampai rata ya. Tinggal kalian tuang di atas resin tray yang udah kering. Di sini kalian ratakan resin beningnya sampai ke sela-sela batu-batuan ya. Oh ya, misal batu-batuan kalian jadi tenggelam atau kurang tinggi karena di top coating, bisa kalian tambahin lagi batu-batuan di atasnya. Tapi ini opsional ya. Kalau udah, kalian hilangin gelembungnya pakai torch. Usahakan jangan sampai ada gelembung atau debu yang menempel ya. Tunggu kering minimal 12 jam untuk melanjutkan proses finishing. Setelah kering minimal 12 jam, kita bisa unmolding atau lepas cetakannya. Lepasnya pelan-pelan aja ya. Nah, cakep nggak sih hasilnya? Eits, ini belum selesai. Biasanya ada beberapa bagian yang tajam nih. Kita amplas dulu menggunakan kertas amplas ya di bagian pinggirannya dan batu-batuannya. Karena kalau kita amplas pasti ada bekasnya, kita tutupin dengan cat anti gold ini. Kita bikin cat sendiri ya, yaitu campuran warna pigment powder anti gold dan cairan edging dengan perbandingan 1:1. Tinggal kalian mix aja dan aplikasikan di pinggiran karya resin tray ini. Udah deh, cakep banget gak sih? Gimana? Jadi pingin nyobain juga nggak nih? Kalau kalian ada yang masih bingung, bisa komen-komen di bawah ya.